الذي درجا سفاته لكل هول من الأوان متقم هو الحبيب الذي درجا سفاته لكل هول من الأوان محتكم Nabi kekasihkan dan arep nulungi saking susah pekewu kang ora den senengi Nabi kekasihkan dan arep nulungi saking susah pekewu kang ora den senengi Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma madaa Ya wasi'al karami Huwal habibul ladzi durja safaqatuhu likulli hauli minan awali muhtagimi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan kita bersama-sama membaca salawat tadi, apa yang akan menjadi maksud dan tujuan kita ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Peserta ngaji bareng yang dirahmati Allah. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran surat Al-Baqarah ayat 61. Ayat 61 tentang pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Begitu nggih? Sampun disiapakan sedayane. Kita akan mulai dari ayat 61 surat Al-Baqarah tentang pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel nih. Sampun bahas tentang pembalasan, berarti walesane sikapipun ingkang dipun perbuat saking Bani Israel. Pembalasan walesane datang sikap lan perbuatanipun kaum Bani Israel. Ini ayat 60, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin wad'u lana rabbuka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa dhamiha wa adasiha wa basaliha
qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wadribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini ayat 60 surat Al-Baqarah. Wa idza qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qisaiha wa faumiha wa adasiha wa basaliha. Ini saya putus di sini dulu. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi." Apa yang ditumbuhkan bumi? Yaitu sayur-sayuran, yaitu sayur mayur, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Masya Allah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum waduribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nih saya bacakan. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini ayat ini panjang sekali. Namun akan kita telaah maksud dari ayat ini. Kita bersama-sama belajar. Dan ingatlah ketika kamu berkata, nih, kami tidak bisa sabar, lanas biru ala ta'ami wahidin, dengan satu macam makanan saja. Ini. Wad'u lana rabbuka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi. Ini. Yaitu min baqliha wa qisaiha wa faumiha wa adasiha wa basaliha. Sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Tuh. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?
ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Waduribat ngalaihim dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabi minallah. Masya Allah. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Ini dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bi khairil haq. Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Wa yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bi khairil haq. Dan membunuh para nabi yang memang itu tidak benar, bi khairil haq. Dzalika bima ngasaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nah, ini pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Orang-orang yang selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini telah diingatkan ketika kamu berkata, hai Musa, kamu maksudnya itu Bani Israel, hai Musa, kami tidak sabar, kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Ini adalah sebagai pembalasannya. Serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ini direndahkan, kehinaan, dan mendapatkan kemurkaan Allah. Hal itu terjadi kenapa? Karena mereka selalu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Yang demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Karena itu kita akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Janganlah kita menjadi orang yang melampaui batas. Tidak mensyukuri dengan satu barang. Tidak mensyukuri dengan kenikmatan yang Allah berikan, walaupun itu berupa apa saja. Berupa makanan, berupa rezeki apa saja. Kita harus bersabar, kita harus bersyukur. Dan jangan sekali-kali kita itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Kalau kita berpikir secara dalam, ayat-ayat Allah itu akan muncul di mana-mana. Bukti dari kekuasaan Allah, bukti dari ayat-ayat Allah. Tatkala kita melihat bermacam-macam sayur-mayur, bermacam-macam bumbu-bumbu yang ada, rasanya itu tidak ada yang sama. Ada yang pedas, ada yang manis, ada yang kecut. Masya Allah. Ini adalah bukti dari ayat-ayat Allah. Mari kita belajar untuk mensyukurinya. Biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, apa saja yang diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Tatkala kita baru dapat sedikit, tatkala kita baru mengenal bumbu yang sedikit ini, tatkala kita baru mengenal 10 jenis polong-polongan misalkan,
Kita baru mengenal jenis cabai-cabean yang jenisnya itu sebetulnya banyak sekali, tetapi kita tetap menerima. Ini yang ada. Ini yang baru kita tahu, kita syukuri. Kita bersabar, semoga nanti kita dapat yang lebih baik lagi, dapat lain lagi. Nah, ini adalah satu contoh kita mensyukuri dari kenikmatan Allah berupa apa saja. Dan ini juga bukti dari ayat-ayat Allah. Tatkala kita melihat berbagai macam tanaman, berbagai macam sayur-sayuran yang berbentuk, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lonjong, ada yang memanjang seperti kacang-kacangan dan sebagainya. Masya Allah, tidak ada yang sama. Dari perbedaan-perbedaan itu dan perbedaan rasa dan perbedaan bentuk, pantas kita syukuri bersama-sama. Itu adalah bukti dari ayat-ayat Allah, bukti dari kekuasaan Allah yang tidak ada bandingnya. Apalagi kita tidak pernah boleh, kita tidak boleh, jangan sekali-kali kita pernah untuk berbuat durhaka dan melampaui batas. Melampaui batas di sini adalah sesuatu yang melebihkan dari diri kita, melebihkan dari apa yang ada pada diri kita. Jangan pernah kita melampaui batas, apalagi kita merasa mampu melampaui batas kekuasaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini di sini Masya Allah, ketika kita melihat dari pertanyaan yang diperoleh, apakah kamu meminta dari yang tidak baik mau ditukar, dari yang baik mau ditukar yang lebih baik? Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Nih, pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta, lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Ini adalah sebuah perkataan atau pertanyaan. Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Gitu. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dipertanyakan. Sesuatu yang seharusnya ini ketika ada dawuh, ketika ada firman Allah, kita tidak meragukan, kita tidak bertanya-tanya. Dan kita akan menerima dan menjalankannya. Tetapi bagaimana dengan pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel? Ternyata mereka bersikap seperti ini. Jadi sebelum kita beralih ke ayat 62, karena ini panjang sekali, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من قبلها وكسائها وفومها وعداشها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو الأدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi, yaitu sayur-sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya,
dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Itu pembalasan sikap dan perbuatan dari Bani Israel. Pemirsa, ngaji bareng yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan untuk ayat 62, diantaranya dari ayat 61, tadi seperti itu. Kita akan melanjutkan, masih ada kesempatan. Ayat 62 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasyara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasaibina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pahala bagi orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pemirsa, kita telaah dulu, pelajari isi dari ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 62 yang baru bergabung bisa dibuka bersama-sama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiin. Orang-orang Sobiin si orang-orang nopo nggih? Sobiin. Sobiin ialah orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman terdahulu, yaitu orang-orang yang menyembah binatang atau menyembah dewa-dewa. Ini kaum Sobiin. Ini orang-orang Sobiin, yaitu orang-orang yang menyembah, ini masih pada zaman dahulu, itu menyembah binatang, ada yang menyembah dewa-dewa, gitu, karena belum mengenal Tuhannya. Ini innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin was-sabiina. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiin, tadi yang menyembah binatang dan menyembah dewa, Sobiin, man amana billah wal yaumil akhiri wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, maka akan menerima pahala dari Tuhannya.
maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Ini orang-orang soleh, orang benar-benar beriman kepada Allah dan orang-orang soleh. Benar-benar beriman kepada Allah, ini ada keterangannya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang mukmin, begitu pula orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sabiin yang beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya kepada hari akhir dan mengerjakan amal soleh, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka sudah meninggalkan sesembahannya selain Allah, sudah beriman. Ini lalu wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Setelah menerima pahala dari Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka mereka tidak bersedih hati, pemirsa jemaah, berarti mereka mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, senangnya ketika kita sudah lepas dari bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati, tidak bersedih hati berarti mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa ngaji bareng, kita ulangi lagi ayat 62. Sekali lagi, ini adalah pahala bagi orang yang beriman. Masya Allah, tatkala kita sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah Allah akan memberikan pahala untuk kita dan kita akan diberikan kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan ini fid dini wa dunya wal akhirah, dari sejak sekarang di dunia ini dan hingga nanti di alam akhirat. Kita ulangi lagi ayat ayat 62 surat Al-Baqarah. Pemirsa ngaji bareng dimanapun berada, ibu-ibu, bapak-bapak wali santri, anak-anak santriku semua, kita bisa menyimak dimanapun berada yang bisa menyimak atau mendengarkan suara dan acara ini. Segenap saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku, keponakanku, di mana saja, monggo kita simak ayat 62 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilan salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita simak bersama-sama. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, bahagiakan hati kami tatkala kami sudah beriman kepadamu ya Allah. Hindarkanlah dari segala kesedihan, lepaskanlah dari segala kesulitan, karena kami telah beriman kepadamu ya Allah. Hadirkanlah kepada kami kebahagiaan ya Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini untuk ayat 61 dan 62 surat Al-Baqarah, karena ini sudah panjang ayatnya dan insya Allah kita diberikan umur yang panjang. Pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Ini akan tertera di ayat 61 sewitak telu nganti tekan sampai insya Allah nanti untuk ini sampai ayat 74 itu akan pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah semoga kita diberikan umur yang panjang. Pemirsa, ngaji bareng yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah selesai menyelesaikan untuk pahala orang yang beriman dan pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel dan pahala bagi orang yang beriman yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Kita insya Allah bagi kita yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, salah penjelasan itu adalah dari diri saya, kekurangan saya, kebodohan saya. Dan apabila ada benar dari penyampaian saya, itu adalah barokah dari guru-guru saya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hanya itu, sebelum kita beranjak pulang, kita tutup dulu. Selesai sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan selalu mendoakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah menulis di permohonan doa pada malam hari ini. Semoga hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah masuk di ngaji bareng untuk permohonan doa malam ini. Mari kita bersama-sama kita iringi dengan sholawat ya Rabbi bil Mustafa lagi, nggih. Atau ya Allah kula nyuwun. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul hati. Panjenengan amin-amin saja. Amin, 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 amin. Kula sing donga jenengan amin-amin nggih. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami, dosa zuriat kami, dosa anak-anak kami, ya Allah. Berikan ya Allah yang Maha Pemberi nikmat, berikanlah nikmat-Mu dunia akhirat kepada kami, keluarga kami, zuriat kami, santri-santri kami, jemaah kami, khususnya jemaah ngaji bareng tafsir Quran di majelis ini, ataupun dimanapun berada ya Allah. Yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki yang barokah, rezeki yang halalan thayyiban, yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ya Allah yang memberi, ya Allah Maha Pemberi kesehatan,
Limpahkanlah kesehatan kepada kami. Bila di antara kami ada yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah sakit kami. Angkatlah penyakit kami, ya Allah. Berikanlah kami kesehatan. Ya Allah, bila di antara kami ada yang berada dalam kesulitan, hadirkanlah kepada kami kemudahan. Bila di antara kami ada yang gundah gulana, ada yang bersedih hati, ya Allah, hadirkanlah kami kebahagiaan dunia akhirat. Dalam kondisi apapun, ya Allah, bahagiakan kami. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Berikanlah santri-santri kami mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Ya Allah, berikanlah di antara kami keberkahan ilmu, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Ya Allah, bila di antara kami ada yang banyak permasalahan hutang piutang, ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya Allah. Bila di antara kami ada yang belum mendapatkan keturunan, ya Allah, berikanlah keturunan kepada mereka yang soleh, soleha. Bila di antara kami ada yang belum mendapatkan jodoh dan mereka ingin segera mendapatkan jodoh, ya Allah, berikanlah jodohnya kepada mereka yang soleh atau soleha. Ya Allah, bila di antara kami dalam kesulitan, berikanlah kami kemudahan, kemudahan fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.